Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menuju siang ini kita masih dapat berkumpul dalam acara tentang sosialisasi budaya positif di sekolah, tepatnya di SD 10 Blutung. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 10 Blutung, dan yang saya hormati ibu-ibu majelis guru di SD 10 Blutung ini. Baiklah, adapun yang menjadi topik pembicaraan saya pada hari ini yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Kebetulan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9, jadi memang kami diwajibkan untuk mensosialisasikan tentang budaya positif kepada ibu-ibu semuanya. Baiklah ibu-ibu semuanya, kalau berbicara tentang budaya positif, pastinya ibu-ibu semua sudah tahu. Tapi izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi dengan kondisi sekolah kita seperti ini ya Bu. Fokus memang ada, tetapi masih di dalam perbaikan. Jadi saya memanfaatkan yang ada saja. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya positif itu sendiri yang akan saya jelaskan, yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu semuanya hafal profil pelajar Pancasila? Pastinya hafal ya Bu ya? Sebagian, tidak perlu. Nah, adapun yang menjadi konsep utama budaya positif, yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi, posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Agak sulit karena ibu-ibu nggak bisa melihat, jadi saya sendiri. Nah, perubahan paradigma belajar itu dalam membangun budaya positif. Sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, baik Ibu. Ini diumpamakan, Ibu, Bu Mardia punya satu benda. Ibu bayangkan Ibu punya satu benda. Ya, tapi Bu Mardia suaranya lagi habis ya. Bu Lisna aja. Bu Lisna punya satu benda yang sangat berharga dan cuma satu-satunya di dunia. Ibu pegang, Ibu genggam tangan Ibu. Silakan Bu. Oke, iya Ibu genggam. Dan Ibu Susi, coba Ibu rayu Bu Lisna untuk bisa melepaskan benda tersebut. Terserah Ibu mau Ibu minta ataupun mau Ibu pinjam. Boleh Bu? Coba kita peragakan. Ini ceritanya Bu Lisna punya sebuah benda yang memang satu-satunya atau benda kesayangan Bu Lisna. Kemudian Bu Suci mencoba untuk merayu. Silakan. Bu Suci boleh ke depan atau di sini boleh. Bagus ya? Ini terserah Bu Lisna itu mau benda apa aja. Ada sampingnya. Aja. Boleh. Ingin tahu aja. Ingin tahu aja. Boleh lah. Ini dikasih boleh nenekku, ya? Ini dikasih nenekku.
Pasti paling berharga sama kamu ya. Saya tahu sampai segitu berharga itu apa. Enggak, cuma pinjam aja. Oke, baik, tepuk tangan Ibu. Ternyata Ibu Susi masih belum berhasil untuk merayu Bu Lisna. Coba Ibu Umi bisa nggak merayu Bu Lisna untuk bisa melepaskan genggaman benda yang ada di genggaman Bu Lisna? Silakan. Apa ya kira-kira Kak boleh tahu? Ada gitu. Tahu banget ya. Iya. Makasih ya. Akhirnya Bu Umi berhasil. Nah, dari sini Bu-Ibu, kira-kira dari genggaman yang dipegang Bu Lisna itu atau genggaman yang kita pegang sendiri itu, kira-kira siapa sih yang sebenarnya yang bisa membuka genggaman kita? Kita sendiri atau orang yang mau membuka itu? Ya Bapak Ibu, ya Ibu-Ibu. Menurut Bu Susi, orang yang memiliki genggaman. Ada yang lain punya pendapat, Bu Dewi? Orang yang punya genggaman atau orang yang datang untuk merayu, yang bisa membuka genggaman ini? Yang punya genggaman. Orang yang punya genggaman. Nah, di sini terbukti ya Bapak Ibu. Kan biasa Bapak Ibu. Di sini terbukti ya Ibu. Ibaratnya sesuatu itu yang kita miliki itu bisa lepas atau bisa kita kasihkan sesuai dengan kondisi hati kita sendiri, ya kan? Sama halnya dalam murid kita. Mau seberapa upaya pun kita untuk mengejar anak murid itu harus bisa ini, tapi dalam hatinya, dalam dirinya tidak mau dia untuk berusaha, itu tidak akan bisa terjadi. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan. Selanjutnya disiplin positif. Nah, makna disiplin di sini, nilai efek kita nggak pakai fokus. Makna disiplin di sini adalah disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan pelaku. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kira-kira apa? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama kira-kira apa ya, Bu? Pastinya pertama kasih sayang. Yang kedua, Bu? Rasa nyaman. Itu masuk kesenangan nggak ya? Kasih sayang, kemudian ya kesenangan, kemudian penguasaan, selanjutnya kebebasan. Kira-kira Bu, menurut ibu-ibu anak-anak kita ini perlu nggak kebebasan? Perlu ya kan Bu, perlu kebebasan. Tapi kita sebagai guru udah memberi kebebasan nggak sama anak? Sudah ya Bu Lisna ya? Sudah terlalu bebas ya Bu ya? Sudah mulai. Oke, saya punya kasus Bu untuk didengar dulu, nanti saya tanya ya Bu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Jadi Ibu Ria ini guru kelas 6, dia lagi bingung menghadapi ulah muridnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan tentang si Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ceritanya si Agus ini suka datang ke kawan-kawannya untuk meminta bekal makan siangnya dengan
terpaksa. Jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ada yang bisa jawab, Bu? Jika ibu posisinya di Ibu Ria yang guru kelas 6 tadi, yang mempunyai siswa yang suka meminta-minta bekal makan siang temannya. Jika ibu posisinya di Ibu Ria, apa sih yang kira-kira yang akan ibu lakukan? Yang pertama mencari sebabnya dulu. Kenapa si Agus tadi kok sampai minta punya temannya? Alasannya apa gitu? Oke, pertama mencari sebab. Yang lain, Bu? Memanggil si Agus dinasihati. Memanggil si Agus. Jadi kita ada pertanyaan apa? Ya, jadi ada lagi, Bu? Jadi kira-kira menurut ibu apa sih alasan si Agus melakukan hal demikian? Di rumah ada semua. Di rumah gak dikasih makan. Bisa jadi belum makan. Nah, jadi benar sekali ya kan, Bu, kalau yang sudah ibu-ibu lakukan, otomatis kita itu mencari tahu dulu kan, kenapa sih si Agus bisa melakukan seperti itu? Kita mencari tahunya pastinya salah satunya dengan cara kita panggil si Agusnya. Bisa jadi memang kebutuhan hidup si Agus di rumahnya memang kurang terpenuhi. Kita lanjut ya, Ibu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Benar sekali dibilang Bu Dewi, alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, yang pertama itu kebutuhan yang diperlukan Agus adalah Agus lapar, Ibu. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ya kan? Dia lapar. Orang tua nggak bawa bekal makan siang. Tengok kawan makannya kan, Bu. Nah, oke. Itu yang kedua, teman Agus jadi perhatian sama si Agus. Jadinya dia walaupun dia pertama agak mundur tuh ya, kok asik dimintai, akhirnya dia perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Karena kan si Agus sampai tiap hari diminta. Dia jadi merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Itu bisa jadi, Bu. Misalnya tiap hari dibawain telur aja, atau digoreng aja, dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang kelima, Agus hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia kalau udah temannya kesal, malah senang kayak puas. Ya benar, Bu. Itu yang sering sama sinetron. Memang sifatnya tadi seperti itu sifatnya. Iya, memang apa sifat Kita lanjut, Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Itu namanya motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Itu juga motivasi internal. Oke, kita lanjut, Bu. Hukuman dan sanksi. Kira-kira menurut Ibu, hukuman, sanksi dan konsekuensi itu sama tidak? Beda ya, Bu? Beda. Bu Risna gimana, Bu Risna? Sama atau tidak? Beda. Kita lanjut nih. IPA, ini sama seperti cerita tadi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, itu guru matematikanya namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja ia menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA
IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya, jadi malah disuruh Pak Seno ke depan. Pertanyaannya ibu-ibu, apakah ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno? Tidak. Tidak, Bu Lisa tidak setuju, Bu. Kenapa kira-kira ibu tidak setuju? Karena dia mendapatkan anak itu sendiri, Bu. Istilahnya kan di dalam kelas ketika Bu anak itu tadi kan terkejut, Iya. tapi anak itu terus yang diapain sama Pak Seno tadi. Jadi kan dia Dipojokkan ibu ya. Oke, baik. Kalau Bu Susi gimana? Sama? Karena anak tadi melakukan tindakan tadi tanpa sengaja. Tidak sengaja melakukan. dia tidak sengaja Dan menjalankan langsung diberi tadi. langsung diberi hukuman langsung secara terang-terangan di depan forum. Jadi itu menjatuhkan. Jadi seperti bullying ya Bu ya. Yang kedua, menurut Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa Bu Dewi bisa mengatakan kayaknya dengan apanya itu yakinnya gitu hukuman? Karena hukuman itu identik dengan sesuatu yang buruk. Iya, Sedangkan yang buruk, sanksi ya. belum tentu. Benar sekali Bu. Tanpa ada evaluasi, tanpa ada evaluasi dari kesalahan. Nyata dia nampak hukumannya. Oke, kita lanjut. Kalau ini Bu, kalau saya punya pernyataan, misalnya ada anak-anak dihukum, bukan, disuruh sama gurunya, kamu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena dia suruh menulis 100 sama gurunya karena dia terlambat, saya tidak akan terlambat sampai 100. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, benar sekali Bu. Itu hukuman. fisik. Ini Bu, kamu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Dewi yakin kali ya, benar sekali Bu. Hukuman. Karena kalau sanksi berarti dia masih berhubungan dengan kelakuan siswa tadi. Ya, benar. Kalau seperti itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan perilaku siswa tadi gitu. Kalau ini Bu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya itu hukuman atau konsekuensi? Dia harus menggantikan. Ini kan dia mencoret-coret nih kertas si A. Jadi suruh ibu gurunya ganti kertas tersebut. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, tepat sekali, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo. Lari lapangan basket itu 2 kali karena terlambat 10 menit aja dia terlambat untuk pelajaran PJOK. Ini ingat Bu, hukuman atau konsekuensi? Kalau tadi Bu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu tadi kita hukuman. Kalau ini menurut Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran penjas. Apa tadi Pak? Iya, konsekuensi masih. Kenapa Ibu bisa menyatakan itu konsekuensi nggak hukuman? Karena dia sama-sama lari di lapangan basket loh. Karena sebelumnya kan anak tadi kan sudah tahu bahwa itu jadwalnya dan gurunya memang masih pada saat jam pas jam itu. Iya, bisa jadi seperti itu. Ada yang lain Bu? Kenapa itu? Karena berkaitannya kan kita lari itu juga masuk ke dalam pelajaran PJOK. Kita lanjut ya Bu. Kayaknya ibu-ibunya sudah mulai lelah. Semangat pagi, kalau saya bilang semangat pagi, ibunya bilang pagi, luar biasa, mantap. Bisa ya Bu? Oke. Semangat pagi, luar biasa, mantap. Baik, kita lanjutkan Bu. Kita sekarang masuk restitusi, posisi kontrol guru. Nah,
baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dengan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malahan mengobrol. Nah, menurut ibu, dari cerita itu, jadi bu, kita itu sebagai guru itu ada 5 posisinya. Ada posisi penghukum, ada posisinya itu membuat merasa bersalah, ada posisinya itu teman, ada posisinya pemantau, ada posisinya manajer. Yang dilakukan Bu siapa tadi? Oke, yang dilakukan Bu Rina itu sebagai apa ya Bu dari yang saya sebutkan tadi? Saya ulangi sekali lagi ya Bu. Posisi guru tadi kan ada salah satunya manajer, pembuat merasa bersalah, kemudian penghukum, kemudian ada posisinya sebagai teman dan ada posisinya sebagai pemantau. Dari ilustrasi yang saya ceritakan tadi, kira-kira yang dilakukan Bu Rina itu posisinya apa di antara kelima ini? Ibu lupa ceritanya ya, karena nggak ada ibu fokus ya kan Bu? Saya ulangi sekali lagi bisa juga kan yang mendekati ya kan. Kan jadi ibu ceritakan pada hari Senin, Pak Alpi nggak datang, jadi digantikan sama Bu Rina. Bu Rina ini guru baru 1 tahun. Nah, mengetahui hal tersebut ada 2 muridnya, namanya si Pipi dan Natali. Dia menggunakan kesempatan ini. Nah, jadi dia bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Kan yang biasa kadang guru baru gitu kan ya Bu ya. Bu Rina mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan tetap fokus pada tugasnya. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan, kata guru. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur loh sama bapak kepala sekolah. Kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya nak, kata Bu Rina tadi. Nah, namun si Pipi sama Natali ini tetap nggak mau, dia masih tetap tertawa dan malah dibilangnya santai aja lah Bu. Mereka nggak mau mengerjakan tugas. Nah, dari itu Bu, ilustrasi itu posisi guru yang mana yang digunakan Bu Rina? Teman. Iya. Manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah. Artinya itu si siswanya itu diapakan hati untuk merasa bersalah. Satu lagi tadi penghukum ya Bu ya, penghukum. Kira-kira yang mana Bu? Santai yang empat dengan santai jalan Bu. Ini seolah bunyi tadi kan dianggap teman. Oke, bisa teman ya Bu posisinya dia. Jadi Bu Rina menyatakan dirinya itu teman. Dari kalimat teman itu tadi yang santai lah Bu gitu ya. Iya. Oke. Pembuat rasa bersalah dengan kalimat yang mana Bu? Nanti ibu dengan kepala sekolah ayo kan nanti dikerjain. Adakah dari situ hukuman yang dilakukan Bu Rina? Tidak ya Bu. Nah, jadi Bu kalau ibu lah Bu di hadapan seperti Bu Rina, kira-kira apa yang ibu lakukan? Apakah langsung marah? Kalian ini ya tidak menghargai ibu. Apa ibu seperti akan ibu lakukan seperti Bu Rina? Karena kelas itu belum kita pernah masukin, Iya. caranya kita santai terlebih dahulu. Iya, benar sekali. Pendekatan. Pendekatan ya Bu ya. Karena kan kita belum pernah masuk di kelas itu, jadi kita mencoba mendekati siswa itu. Hijau sekali Bu. Calon CGT selanjutnya. Jadi benar sekali, kalau bisa kita jangan jadi guru yang penghukum, tapi bagaimana kita bisa menarik hati mereka dengan mereka merasa bersalah seperti itu kan, dan menempatkan posisi kita sebagai teman, bahkan sebagai manajer. Itulah nanti Bu sistemnya itu ada
segitiga restitusi. Yang 2 kali lagi ini kita bahas. Terakhir itu satu lagi budaya positif. Sebentar lagi kami mau masuk. Keyakinan kelas. Nah, Nanti Bu Linda masuk. tentang keyakinan kelas, Bu. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan seperti kesepakatan kelas. Kita pada dasarnya semua sudah melakukan kesepakatan kelas ya, Bu. Nah, sebelum belajar kita minta ini. Kira-kira kesepakatan kelas Bu Susi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Salah satu aja. Tidak ngapain, misalnya gitu di kelas harus apa? Menjaga kebersihan. Kalau Bu Lisna ketika mau masuk belajar agama, apa sih kesepakatan kelas yang udah Ibu buat dengan anak-anak? Atau sudah buat atau belum? Tidak apa-apa, Bu. Kalau belum, katakan belum. Kalau sudah, katakan sudah. Sudah membuat kesepakatan kelas, Bu, atau keyakinan kelas? Kedisiplinan gitu. Ibu Mi? Belum buat. Ibu Ulan udah buat? Udah, pokoknya kalau ibu masuk harus tertib, meja kursi itu harus rapi, jadi enak kita belajar. Oke, Bu Isa udah? Ibu Dewi udah? Nah, apakah sudah ada diletakkan di kelas dalam bentuk tulisan? Nah, inilah buat kita bekerja sama. Kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi bahasanya jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek. Iya, tapi kita menggunakan kata-kata yang tidak dan jangan itu kita hilangkan, Bu. Nah, siswa-siswi misalnya siswa-siswi atau murid mendengarkan guru ketika menjelaskan dengan tertib. Tapi bahasanya lebih seperti itu, Bu. Jangan tidak ada lagi bahasa tidak dan jangan. Oke, terakhir Ibu. Tentang segitiga restitusi. Nah, jadi Bu, ketika misalnya kita punya siswa yang memiliki masalah, kita itu kalau bisa, contoh kasus kemarin di kelas saya Febri. Febri ini, Ibu kenal semua ya Bu ya, Febri ya, di kelas 4B ini. Febri ini sering sekali dituduh si Dego. Dituduh membuang sepatu si Dego. Jadi Febri tiba-tiba marah-marah tuh dengan memukul meja. Marah-marah dengan memukul meja. Apa ya kok Dego? Kok tuduh-tuduh aja? Keluar lagu batak si Febri ini. Tapi ketika itu melapor lagu si Benny ke saya. Jadi kan, Bu, si Febri sama Dego berantem. Kenapa? Kita cari tahu itu masalahnya. Karena ini. Jadi saya melakukan atau memperbaiki itu semua melalui segitiga restitusi, Bu. Apa yang dilakukan pertama? Yaitu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu ada 3, Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakannya yang salah. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Contohnya gini, Bu. Jadi si Febri saya tanya. Nah, kita dengan nanya kita walaupun sebenarnya kita udah duduk ini, Bu. Si Febri ya dia masalah kayak gitu kan. Tapi kita tetap nanya dengan tenang dan ramah. Kalau bisa Febri, udah silakan tadi. Tanya. Febri, benar Febri tadi ya marah-marah sama Dego ya? Pasti dia kan cerita tuh kan, Bu, akan menggugu dia, apalagi kalau dia merasa tertuduh. Iya Bu, begini. Jadi pastinya kita sebagai guru pernah nggak Bu buat kesalahan dulu waktu masih kecil seperti Febri, marah-marah kayak gitu. Pasti iya kan, Bu? Kan kita nggak baik-baik aja ya kan. Jadi kita masukkan lagi artinya. Ibu Febri dulu pernah melakukan demikian. Tapi Febri, apakah tindakan yang Febri lakukan itu benar atau tidak? Nah, itu validasi tindakannya salah. Pasti nanti Febri, tidak Bu. Kenapa tidak? Enggak, saya mukul meja Bu. Saya teriak-teriak Bu. Nah, baru kita masuk, Bu, menanyakan keyakinan. Sesuai tidak Febri? Tindakan yang Febri lakukan itu dengan keyakinan kelas kita. Dia pasti ngomong lagi, karena kita sudah buat keyakinan kelas ya Bu, harus belajar dengan disiplin atau belajar dengan tertib kayak gitu kan. Saling tidak, Bu. Kenapa? Karena di situ tidak terdapat saling menghargai dan menghormati. Temannya lagi yang belajar, dia tiba-tiba marah mukul meja, otomatis kan membuat gaduh suasana belajar. Jadi Bu, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama itu
Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Baiklah ibu-ibu semuanya, demikian pemaparan saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan nanti sekolah kita ini lingkungannya lebih positif ya kan Bu, dengan kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nyata. Kita jangan lisan aja, memang harus ada bukti nyatanya. Demikianlah Bu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.